Halo Sobat Dialektika, perkenalkan saya Cindy Andriani, melaporkan langsung dari tempat kegiatan, yaitu Stadion Mini FKIP Unsur. Pada hari Rabu, 4 September 2024 sedang diadakan kegiatan PKKMB Universitas Surya Kencana. Pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB merupakan program yang wajib diikuti oleh para mahasiswa baru di Universitas Surya Kencana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para maba melewati transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 4 September hingga 5 September 2024 di Universitas Surya Kencana. Halo semuanya, saat ini saya sedang bersama Ibu Wakil Rektor 1, Dr. Haji Iis Ristiani, SPD MPD. Ibu izin bertanya, bagaimana konsep PKKMB pada tahun ini? Apakah ada terobosan baru atau sama yang seperti sebelumnya? Ya, prinsipnya pelaksanaan PKKMB itu lebih didasarkan kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, sehingga kita perubahan-perubahan itu mengikuti apa yang sudah dipandu dalam panduan pelaksanaan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi semuanya kita sesuaikan dengan apa yang diminta oleh peraturan tersebut, sehingga ada beberapa perubahan terutama di dalam beberapa materi yang sangat mendukung untuk mahasiswa baru, bagaimana mereka mengenal dunia pendidikan tinggi dan juga bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai warga Indonesia gitu. Baik, pertanyaan kedua, pada saat mempersiapkan PKKMB kali ini, apakah ada kendala atau masalah gitu? Ya, mungkin kendala lebih pada kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada, karena kita semua mengetahui bahwa Unsur kan masih berdampak dari gempa itu, sehingga kita belum memiliki sebuah tempat yang representatif untuk menampung semua mahasiswa ini. Dengan kondisi itu maka kita buat bagaimana agar mereka bisa bertemu sesama para mahasiswa baru ini, terus juga para dosen dan tenaga pendidikan dalam sebuah waktu dan tempat yang sama, sehingga ya alhamdulillah dengan segala usaha yang bisa dilakukan, maka kami kondisikan mereka melakukan kegiatan ini di lapangan bersama-sama. Iya, gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Pesan dan harapan Ibu terhadap mahasiswa baru tahun ini itu apa ya? Iya. Pesannya tentu sama ya, dari waktu ke waktu mahasiswa itu hendaknya memiliki sebuah potensi untuk dikembangkan. Bagaimana dia menguasai kemampuan untuk mengembangkan diri. Dalam perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi yang sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, mahasiswa itu perlu menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada dengan perubahan itu. Sehingga kepada mereka kami sering menyampaikan bahwa mahasiswa harus bisa menjadi pengubah-pengubah atau agen-agen yang bisa dia merespon kebutuhan yang ada dengan menguasai kemampuan untuk berkomunikasi, untuk mampu berkoordinasi, berkolaborasi, dan punya kreativitas dan kritis yang sangat tinggi. Nah, itu harapannya, sehingga nanti mereka diharapkan pada saat pelaksanaannya mereka bisa menguasai kebutuhan-kebutuhan yang ada itu dengan mencoba mengembangkan dirinya itu. Itu barangkali harapan dari Ibu. Maaf ya mengganggu waktunya. Makasih. Udah. Sehat selalu Ibu. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak. Saya Dr. Dang Jumali, dekan di FEBI. Ini Pak Us, Dr. Us ya, kajul ekonomi saya, Pak Dr. Herlan, Wadek 3, kemahasiswaan. Mungkin pertanyaan singkat aja ya terkait PKKMB tahun ini. Bagaimana tanggapan Bapak terkait PKKMB tahun ini? Ya, secara umum bagus ya, overall sudah mengejawantahkan apa yang tertulis di peraturan tentang PKKMB ya, kemudian juga esensi dari kegiatan juga tertransformasikan kepada mahasiswa. Jadi saya kira overall is okay, overall sudah bagian dari tujuan inti dari program pengenalan mahasiswa baru ini. Mungkin Bapak tanggapan terkait PKKMB itu? Iya, pada prinsipnya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, berjalan sangat baik, dan juga alhamdulillah kedisiplinan mahasiswa sudah mulai terbangun.
dengan datang tepat waktu dan juga sekarang masih tetap mengikuti kegiatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan PKKMB ini berjalan lancar sampai dengan hari kedua nanti. Mungkin dari Bapak tanggapannya. Oke, pada kegiatan PKKMB kali ini di PB ada 152 mahasiswa. Ini momentum yang bagus untuk pengenalan kehidupan kampus ya di awal kegiatan akademik mereka gitu. Mereka kan baru akan memulai. Nah, ini momentum yang bagus untuk mengenalkan supaya nanti pada saat perkuliahan mereka sudah ada modal dasar untuk dikembangkan tentang kegiatan Tridharma di kita di PB ini. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari PKKMB tahun ini, apakah ada yang perlu diperbaiki agar PKKMB selanjutnya lebih baik lagi? Ya, mungkin agak sedikit sensitif ya. Misalkan sarana gitu kan. Oh iya. Terus yang keduanya ya tentu dari aspek faktor pendukung lainnya, ya konsumsi ataupun yang lain lah. Jadi autokritik ya memang itu harus diperbaiki ke depannya sehingga terkesan mahasiswanya nyaman gitu kan, kemudian terasa betul-betul ada di kampus yang rindang pohon tapi kok kenyataannya panas kan gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi ini adalah bagian dari upaya perbaikan terus ke depan. Ya. Kalau dari Bapak mungkin? Ya, sama prinsipnya memang di sarana prasarana ya, yang memang sekarang ini memang belum relevan gitu ya. Artinya ya mahasiswa pelaksanaan PKKMB di lapangan yang lumayan cukup panas gitu ya dan lain sebagainya. Harapannya ke depan mungkin sudah ada bangunan baru yang lebih representatif agar nanti kegiatan pelaksanaan PKKMB di tahun-tahun selanjutnya bisa nyaman dan aman seperti itu. Mungkin dari Bapak? Sama ya, tahun ini kan tahun transisi pasca pandemi, pasca gempa gitu ya. Beberapa gedung masih proses rehab. Gedung yang biasa digunakan untuk kegiatan PKKMB memang belum bisa digunakan, sehingga masa transisi ini memang ada risiko ya untuk masalah sarana ini ya, tetapi kita nikmati saja, mudah-mudahan bisa selesai sampai penutupan, semuanya bisa dengan baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak, pesan dan harapan untuk mahasiswa baru tahun ini dari Bapak apa? Pesannya jadilah sebagai mahasiswa pendobrak akademik ya, jadi menjadi pelaku sejarah yang menciptakan prasasti ataupun prestasi kesuksesan ya. Nah, itu pesannya. Harapannya ya tadi kita ini ada di Kabupaten Cianjur yang katanya IPM-nya masih masuk dalam 10 besar, ya mestinya harus menjadi pendobrak juga ya, untuk bisa membuktikan sebagai kabupaten terbesar kedua di Pulau Jawa, IPM-nya pun harus naik gitu. Dan yang terakhir harapannya adalah membawa nama baik kampus ya, secara umum, khususnya adalah ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau dari Bapak? Ya, kalau dari saya sendiri kepada mahasiswa baru, luruskan niat gitu ya, karena kita kesini niatnya untuk belajar, di samping itu juga cari pengalaman sebaik-baiknya, jangan lupa cari relasi gitu ya, agar nanti bisa pengembangan diri untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungannya masing-masing, agar nanti mereka bisa survive di masyarakat kelak gitu ya, menjadi masyarakat yang yang baik dan juga bisa memberikan contoh bagi masyarakat yang baik pula. Mungkin dari Bapak. Oke, mereka itu masa peralihan dari siswa menjadi mahasiswa, sehingga dari sisi mindset tentu belum terbangun. Oleh karena itu harapannya mudah-mudahan masa baru ini bisa bergeser dari fixed mindset ke growth mindset gitu, agar bisa relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang biasa dengan tradisi akademik gitu. Yang kedua harapannya mereka nanti tidak hanya sekedar kuliah saja, jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, tapi mereka harapannya bisa aktif di Ormawa UKM, mengembangkan soft skill gitu, di kelas belajar pengembangan literasi akademik, di Ormawa UKM mengembangkan soft skill, leadership dan sebagainya. Itu harapannya.
Mungkin cukup sekian ya Bapak. Makasih, maaf ya mengganggu waktunya. Semoga sehat terus. Dadah. Sekian liputan PKKMB tahun 2024. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.